Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Rektor Institut Teknologi Bandung, rekan-rekan narasumber, Komunitas Tek Industri ITB, segenap sivitas akademika ITB, para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk berpartisipasi sebagai narasumber dalam acara Talk Show Disnatalis ke-50 Teknik Industri ITB hari ini. Sebuah acara yang insya Allah dapat membawa manfaat besar bagi insan teknik industri dan juga bagi masyarakat pada umumnya dalam tonggak sejarah perjalanan jurusan teknik industri ITB. Mohon maaf, kami tidak bisa hadir secara langsung bersama Bapak Ibu sekalian di kampus tercinta. Sudah banyak yang dilakukan oleh jurusan teknik industri ITB dan juga para alumninya yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan berkiprah di luar negeri. Tetapi dunia berubah begitu cepatnya dan kita harus mampu terus beradaptasi dengan perubahan tersebut, bahkan menjadi agent of change yang memimpin perubahan tersebut. Dalam kesempatan yang baik dan singkat ini, izinkan saya menyampaikan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia tahun 2045. Dan bagaimana insan teknik industri dapat berperan aktif berpartisipasi mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah tahun 2021 yang penuh dengan tantangan dan dinamika baru saja kita lalui dengan sangat baik. Upaya pemerintah bersama seluruh masyarakat mendorong pembangunan ekonomi Indonesia di tengah hantaman badai pandemi COVID-19 membuahkan hasil yang sangat baik. Perekonomian Indonesia terus tumbuh dengan PDB yang mencapai sekitar 16.800 triliun rupiah atau ekuivalen sebesar 1,2 triliun US dollar di akhir tahun 2021 ini. Dengan besaran tersebut, kita boleh berbangga bahwa Indonesia saat ini berada pada posisi ke-16 perekonomian terbesar di dunia dan masuk dalam kelompok negara-negara G20. Bahkan tahun 2022 ini, Indonesia mendapatkan kehormatan dipercaya sebagai tuan rumah sekaligus memegang presidensi kelompok G20 yang sangat bergengsi. Berbagai studi dari lembaga-lembaga internasional terkemuka menunjukkan bahwa kedepannya Indonesia berpotensi untuk menjadi negara dengan ekonomi yang akan tumbuh lebih besar. Studi yang dilakukan oleh McKinsey di tahun 2012 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2030 akan berada pada ranking 7 terbesar di dunia. Sementara studi PricewaterhouseCoopers di tahun 2017 juga menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia akan berada di ranking 4 terbesar di tahun 2050. Hasil-hasil studi tersebut tentunya didasarkan kepada metodologi dan hitung-hitungan tertentu yang surprisingly cukup simpel, realistis, dan tidak mengada-ngada. Sebelum terjadinya pandemi, sejak Asian Financial Crisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara rata-rata berada di kisaran 5-6% per tahun. Melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia, studi tersebut melihat bahwa tingkat pertumbuhan tersebut dapat terus berlanjut hingga 20-30 tahun ke depan. Di sisi lain, perekonomian negara-negara maju seperti negara-negara di Eropa cenderung mulai jenuh dan tumbuh lebih lambat, hanya berada di kisaran 1-2% per tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut, perekonomian negara-negara tersebut dapat disusul oleh Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Namun demikian, potensi yang sangat besar ke depannya itu jangan sampai membuat kita terlena. Potensi akan tetap menjadi potensi belaka. Dibutuhkan kerja keras untuk dapat mewujudkan potensi menjadi sesuatu yang real. Kita dapat belajar dari pengalaman berbagai negara dalam membangun perekonomian mereka. Ada yang sukses dan tentu saja ada yang kurang berhasil. Salah satu fenomena yang perlu kita waspadai adalah ancaman middle income trap, terutama bagi negara-negara berkembang. Sebagaimana diketahui, saat ini Bank Dunia mengelompokkan negara-negara berdasarkan pendapatan per kapitanya dalam 4 kategori, yaitu low income country, middle income country yang terbagi 2,
yaitu lower middle income country dan upper middle income country, serta terakhir high income country. Tepat sebelum pandemi, Indonesia baru saja naik kelas menjadi upper middle income country, satu kelompok bersama negara Meksiko, Malaysia, dan Thailand. Ketika masih di kategori lower income country, negara-negara ini biasanya memiliki comparative advantage berupa upah tenaga kerja yang cukup murah. Kondisi ini yang biasanya menarik investasi termasuk dari luar negeri. Seiring dengan membaiknya perekonomian di negara tersebut, tingkat kehidupan masyarakatnya juga ikut membaik. Peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut diikuti dengan tuntutan kenaikan upah, sehingga upah murah tidak bisa lagi menjadi daya tarik investasi. Sementara itu, untuk dapat naik kelas menjadi high income country, kuncinya adalah peningkatan produktivitas. Salah satu caranya adalah melalui industrialisasi dengan memanfaatkan penguasaan teknologi. Banyak negara berkembang belum berhasil atau gagal untuk mengembangkan perekonomiannya lebih jauh lagi, sehingga stuck atau terus terjebak dalam middle income trap. Tentu saja ada beberapa negara atau kisah sukses bagaimana middle income countries tersebut berhasil lolos dari middle income trap dan kini menjadi high income country. Contohnya adalah Korea Selatan dan Taiwan. Dari studi literatur terlihat bahwa kedua negara tersebut sukses memanfaatkan teknologi secara masif dalam proses industrialisasi dan pengembangan sumber dayanya. Bagaimana dengan Indonesia? Kunci sukses tetap di penguasaan teknologi, tetapi Indonesia sebenarnya memiliki beberapa keuntungan atau keunggulan tambahan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Pertama, dari sisi jumlah penduduk, Indonesia memiliki populasi yang cukup besar sebesar 270 juta jiwa penduduk atau peringkat keempat terbesar di dunia. Demografi Indonesia juga sangat mendukung dengan komposisi populasi penduduk usia produktif yang lebih dominan dan menjadi bonus demografi yang diperkirakan akan mulai menurun di tahun 2030. Yang kedua, dari tingkat pendapatan penduduk yang kian meningkat, khususnya golongan menengahnya. Hal ini menjadikan Indonesia pasar dengan potensi yang sangat besar dan menarik. Berikutnya adalah stabilitas politik. Situasi politik Indonesia sangat terjaga dibandingkan dengan beberapa negara tetangga maupun peer countries. Kondisi-kondisi tersebut menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk dapat maju menuju high income country. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang dimiliki Indonesia tersebut, lantas apa yang perlu dilakukan untuk memanfaatkannya sekaligus menjaga momentum pertumbuhan agar terhindar dari middle income trap? Ada 3 hal yang perlu menjadi prioritas bagi Indonesia saat ini, yaitu pertama, pembangunan physical capital atau infrastruktur. Kedua, penguatan human capital atau SDM. Ketiga, transformasi ekonomi dan reformasi struktural. Sebagai catatan, kekayaan sumber daya alam tidak dapat dijadikan sebagai andalan utama, mengingat jumlahnya yang semakin terbatas dan akan habis pada waktunya. Indonesia adalah negara kepulauan, memiliki banyak pulau dan sekaligus wilayah perairan yang cukup luas. Konektivitas menjadi sangat penting dalam upaya menarik investasi sekaligus mendorong pembangunan yang lebih inklusif, yaitu mengatasi ketimpangan antar golongan maupun antar daerah. Kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak hanya berupa infrastruktur tradisional seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lainnya. Namun juga infrastruktur terkait ICT, Information, Communication, and Technology. Dukungan infrastruktur ICT saat ini menjadi fokus pemerintah. Terlebih lagi setelah belajar dari pengalaman selama pandemi COVID-19 yang menekankan pentingnya peranan ICT di hampir semua segi kehidupan masyarakat. Pemerintah melalui APBN terus berupaya membangun infrastruktur ICT, antara lain pembangunan konektivitas transmisi data, palaparing, pembangunan satelit multifungsi, pembangunan Base Transceiver Station atau BTS. Pembangunan human capital merupakan kunci sukses untuk memenangkan persaingan global. Kata kuncinya adalah produktivitas. It's not about quantity, but quality.
Pembangunan human capital Indonesia dimulai dengan penguatan di sektor pendidikan dan kesehatan. Indonesia membutuhkan SDM yang sehat dan pintar. Untuk itu, di APBN, pemerintah mengalokasikan monetary spending sebesar 20% untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan dari total belanja negara. Selanjutnya, pembangunan kualitas human capital perlu dikaitkan dengan perkembangan teknologi digital untuk mewujudkan human capital yang menguasai teknologi. Sementara itu, transformasi ekonomi dan reformasi struktural juga tidak kalah pentingnya dalam upaya menghindari middle income trap. Kedua faktor ini menjadi enabler dalam mewujudkan perubahan mindset dan peningkatan tingkat produktivitas sumber daya di dalam negeri. Pemerintah terus bekerja keras melakukan perbaikan iklim investasi, khususnya terkait dengan masalah debottlenecking, debirokratisasi, deregulasi, dan mentransformasi sistem ekonomi yang lebih efisien dengan didukung stabilitas politik dan kepastian hukum. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran dan kontribusi dari insan teknik industri untuk dapat mengerjakan ketiga prioritas tersebut dalam rangka mewujudkan visi Indonesia tahun 2045. Ini inti dari diskusi kita hari ini. Ketika belajar ilmu teknik industri di bangku kuliah dulu, salah satu filosofi yang terus ditanamkan adalah berpikir secara sistemik atau pendekatan secara sistem. Untuk saya pribadi, teknik industri adalah way of thinking yang selalu saya coba untuk diterapkan dalam berbagai sendi kehidupan. Dalam pemikiran yang sistematis ini, terdapat tiga hal yang menjadi indikator dalam mengukur pencapaian tujuan, yaitu efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Insan teknik industri didorong untuk dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan ketiga hal tersebut. Dalam ilmu ekonomi, sumber daya dikelompokkan menjadi modal atau capital, tenaga kerja atau labor, dan total factor productivity. Jika kita kaitkan sumber daya ini dengan tiga prioritas untuk menghindari middle income trap, maka terdapat kesesuaian dalam hal pembangunan infrastruktur untuk menunjang capital, pembangunan human capital untuk menunjang labor, serta transformasi ekonomi dan reformasi struktural yang menunjang terwujudnya total factor productivity. Dengan bekal keilmuan yang dimiliki oleh insan teknik industri, ketiga sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal. Dengan usia yang lagi muda, teknik industri ITB hingga saat ini sudah menelurkan lulusan teknik industri yang mumpuni dan telah merambah ke seluruh kehidupan masyarakat dalam interaksi triple helix collaboration, yakni interaksi antara sektor akademik, bisnis atau industri, dan pemerintah, atau biasa juga dikenal dengan ABG, Academic, Business, and Government. Melalui sektor ini, insan teknik industri dapat mengamalkan keilmuannya untuk mendukung upaya Indonesia untuk terhindar dari middle income trap. Di sektor akademik, insan teknik industri dapat berkontribusi dalam berinovasi, menciptakan ide-ide baru dan terobosan-terobosan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sumber daya melalui riset dan penelitian yang dilakukan. Selain itu, tugas akademia yang tidak kalah pentingnya tentu saja terus mendidik dan melatih sarjana teknik industri yang siap pakai dan dapat berkontribusi untuk kemajuan perekonomian dengan keilmuannya. Sektor bisnis memainkan peranan yang sangat strategis, yaitu merupakan eksekutor dari ide, pemikiran, dan terobosan-terobosan baru tersebut. Merekalah yang akan mewujudkannya di dunia nyata. Para pelaku bisnis dengan pendekatan teknik industri diharapkan terus berinovasi di level perusahaan, bisnis, dan industri untuk meningkatkan produktivitas. Kita selalu diajarkan bahwa there is no best way, there is always a better way. Penggalan terakhir ini merupakan statement terkenal dari Thomas Alva Edison. Perbaikan produktivitas di level mikro tentunya akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan di level makro, yang biasanya dampaknya akan bertambah secara eksponensial, tidak linear. Sementara itu, sektor pemerintah akan memastikan bahwa pelaksanaan ide dan pemikiran
dapat berjalan dengan baik serta didukung oleh semua lapisan masyarakat. Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik dan kondusif. Salah satunya melalui pembuatan peraturan maupun perumusan kebijakan. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat membuat kebijakan dalam bentuk pemberian insentif atau fasilitas atau keberpihakan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian agar lebih maju lagi dengan tetap menjaga inklusivitas. Karena saya bekerja di pemerintah, saya ingin menyampaikan bahwa bahkan pemerintah sebagai perumus kebijakan juga membutuhkan pemikiran teknik industri. Sebagai contoh, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pemerintah merasa perlu untuk memberikan stimulus dalam bentuk insentif perpajakan untuk sektor industri manufaktur. Perusahaan akan dapat meningkatkan usahanya dan menciptakan multiplier effect untuk perekonomian dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan permintaan barang modal maupun bahan baku, dan lainnya. Pendapatan masyarakat akan meningkat yang pada gilirannya akan berdampak positif pada penerimaan perpajakan yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Formulasi kebijakan seperti ini membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang sifatnya komprehensif dan sistemik. Kebijakan tersebut haruslah efektif, yaitu bisa mencapai tujuannya. Efisien, yaitu memastikan pemilihan sektor akan mendapatkan hasil terbaik, dan juga produktif, meningkatkan output perusahaan dan menghasilkan multiplier effect terbesar bagi ekonomi. Dalam konteks ini, pemikiran teknik industri sangatlah dibutuhkan oleh semua pelaku ekonomi, yaitu akademik, bisnis, dan government. Dengan pendekatan yang lebih sistemik, termasuk kolaborasi dari triple helix, diharapkan kajian dilakukan, kebijakan yang disusun, dan implementasinya akan semakin berkualitas dan akan membawa kemajuan dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dunia berubah begitu cepatnya. Hal ini didrive utamanya oleh perkembangan teknologi digital yang begitu masif. Orang bahkan mulai khawatir akan terjadi teknologi disruption. Saat ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Berbagai terobosan baru seperti artificial intelligence, big data, Internet of Things harus bisa kita kuasai dengan baik dan cepat. Sementara kita masih tergagap dengan teknologi baru tersebut, orang bahkan sudah mulai membicarakan revolusi industri 5.0. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya dipercaya menjadi anggota Board Advisory Komunitas Teknik Industri ITB. Saya berkesempatan untuk dapat melihat dan memberikan masukan untuk kurikulum program studi sarjana teknik industri dan manajemen rekayasa ITB. Pendapat saya adalah kurikulum saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan zaman saya dulu 25-30 tahun yang lalu. Pembelajaran terkait teknologi digital sudah banyak dimasukkan dalam kurikulum dengan tetap menjaga marwah filosofi teknik industri. Jadi mata kuliah inti teknik industri seperti operation research, sistem produksi, dan lainnya masih tetap diajarkan. Saya sangat mengapresiasi penyesuaian ini di mana lulusan teknik industri diharapkan dapat selalu up to date dan menguasai perkembangan teknologi terbaru. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi ini menjadi modal utama bangsa ini untuk bisa keluar dari middle income trap. Last but not least, saya ingin mengingatkan sekaligus mengajak seluruh insan teknik industri untuk selalu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Mari sayangi bumi ini dan wariskan yang terbaik untuk anak cucu kita. Kita harus dapat mengimplementasikan ilmu teknik industri dalam pekerjaan dan kehidupan kita dengan tetap mendukung pelaksanaan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs dan juga mendukung green economy. Dan wujud nyatanya, insan teknik industri diharapkan memiliki perhatian besar terhadap hal-hal yang terkait dengan SDGs seperti isu sosial, kesehatan, kesetaraan gender, serta hal-hal terkait pembangunan yang bersifat hijau. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada panitia penyelenggara serta insan dan komunitas teknik industri ITB yang telah memberikan dedikasi dan sumbangsih terbaiknya bagi negeri ini.
Semoga apa yang telah, sedang, dan akan kita kerjakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.